Setiap langkah kecil membawa kita menuju perjalanan besar. Ketika kaki melangkah memasuki lingkungan kampus, kita bukan hanya menapaki jalan setapak, tetapi juga harapan, mimpi, dan segala proses yang membentuk diri. Suasana mahasiswa yang berkumpul, tawa yang terdengar, hingga dinamika lingkungan sekitar menjadi awal dari cerita panjang pengabdian ini. KKN in Kampus FDKOM UIN Jakarta bukan hanya program wajib, tetapi ruang di mana semangat belajar dipadukan dengan aksi nyata. Halo, saya Syahla, salah satu peserta KKN di FDKOM UIN Jakarta. Yuk ikut saya berkeliling mengenal lebih dekat kegiatan kami. Ruang dekanat menjadi pusat arah kebijakan yang menopang seluruh kegiatan akademik dan non-akademik fakultas. Di sini, pimpinan memberikan panduan strategis, memastikan bahwa KKN kampus berjalan tidak hanya sebagai rutinitas tahunan, tetapi sebagai program yang membawa dampak. Dukungan moral, arahan administrasi, hingga penguatan visi fakultas menjadikan ruang ini sebagai tempat penting dalam keseluruhan perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi seluruh mahasiswa KKN in Kampus, khususnya unit di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang dibagi pada 3 batch rentang waktu Maret sampai dengan Desember 2025 yang dibagi atas 3 batch terdiri dari 16 mahasiswa KKN in Kampus di fakultas kita. Batch 1 7 orang, batch 2 7 orang, batch 3 itu sekitar 2-3 orang, seperti itu. Apresiasi yang setinggi-tingginya tentu atas pertama dedikasi yang begitu tinggi dari ke-16 mahasiswa KKN in Kampus, karena dengan integrasi dengan keilmuan, keahlian, kemudian pengalaman yang didapat di kampus, baik itu inbound maupun outbound, mahasiswa KKN in Kampus di fakultas kita menunjukkan totalitas kinerjanya di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang tersebar di berbagai prodi, kemudian dekanat, dan di perpustakaan. Lalu selain apresiasi, tentu pesan dari saya mahasiswa kembali pada hitohnya yang bertugas sebagai pembelajar. Tentu nilai plus dari KKN in Kampus adalah mengasah dan membekali, memodali mahasiswa untuk basis profesionalisme sebelum nyata turun terjun ke lapangan di luar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya yakin ke-16 mahasiswa yang KKN in Kampus betul-betul bisa teruji untuk mengimplementasikan keilmuan, kemudian profesionalismenya, pengalaman, kecerdasan sosialnya. Tentu integritas dari UIN, keilmuan, keislaman, keindonesiaan tetap dipegang teguh, etos kerja yang semakin meningkat, dan tentu nilai-nilai keislaman, budaya akademik, kultur keislaman itu menjadi nomor 1 sebagai diferensiasi mahasiswa UIN Jakarta. Terima kasih, sukses selalu, apresiasi, mudah-mudahan teman-teman semua semakin sukses dan berkah untuk masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam menjadi tempat tumbuhnya para komunikator muda yang siap berdakwah melalui berbagai media. Kreativitas, kemampuan berbicara, dan kemampuan menyampaikan pesan adalah bagian dari keterampilan yang terus diasah di prodi ini. Nilai-nilai ini juga hadir dalam setiap aktivitas KKN yang melibatkan pembuatan konten, publikasi, hingga dokumentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan, kesempatan, dan semangat untuk terus berkarya serta berkontribusi. Saya Sundus Nuzulia, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terlaksananya kegiatan KKN in Kampus tahun 2025. Program KKN in Kampus ini bukan sekedar kegiatan pengabdian, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran nyata bagi seluruh peserta untuk mengembangkan kemampuan, menjalin kerjasama, dan memberikan kontribusi positif di lingkungan kampus. Saya melihat semangat kolaborasi, kreativitas, dan tanggung jawab yang luar biasa dari seluruh peserta. Melalui kegiatan ini, para peserta KKN in Kampus telah menunjukkan komitmen untuk berperan aktif dalam berbagai bidang seperti administrasi, publikasi media, serta pelayanan terhadap masyarakat kampus. Saya berharap semangat dan pengalaman selama KKN in Kampus ini dapat menjadi bekal berharga dalam perjalanan profesional dan pribadi di masa mendatang. Terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing, panitia, serta peserta yang telah berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan atas setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program studi kesejahteraan sosial membentuk mahasiswa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Mereka diajarkan memecahkan masalah sosial, memahami dinamika komunitas, dan memberikan solusi yang tepat sasaran. Dalam KKN, mahasiswa kesejahteraan sosial menjadi penguat dalam pembentukan kegiatan yang lebih humanis dan juga berdampak langsung. Bimbingan dan penyuluhan Islam memberikan pemahaman mendalam mengenai psikologi, komunikasi interpersonal, serta pendekatan spiritual. Mahasiswa bimbingan dan penyuluhan Islam memiliki kepekaan yang membantu mereka memahami kebutuhan individu dan memberikan solusi yang menenangkan. Kehadiran mereka memberikan warna tersendiri dalam dinamika KKN. Perpustakaan FDKOM adalah ruang yang menampung ribuan literatur dan menjadi tempat lahirnya kreativitas dan pemikiran baru. Di sini, peserta KKN memperdalam materi, mencari referensi, dan mengembangkan ide untuk kegiatan pengabdian. Ruang tenang ini menjadi sumber energi intelektual bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Amanda Safira sebagai perwakilan mahasiswa KKN yang juga sebagai Ketua KKN in Kampus kelompok 270 Unit Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama 3 batch, mulai dari batch 1, batch 2, hingga batch 3, kami telah melalui banyak proses, belajar banyak hal, dan tentu merasakan pengalaman berharga.
Melalui kegiatan ini, kami bekerjasama dalam tim dan berkontribusi untuk pengembangan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dalam hal administratif dan juga informatif. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak fakultas, dosen pembimbing lapangan, serta seluruh teman-teman peserta KKN Kampus kelompok 270 yang sudah berperan aktif dan saling mendukung selama kegiatan ini berlangsung. Semoga apa yang sudah kita lakukan dapat membawa manfaat baik bagi fakultas maupun bagi pengembangan diri kita masing-masing. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan terus semangat berkontribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen dakwah melatih mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya mampu mengatur program, tetapi juga mengelola potensi umat. Disinilah para peserta belajar merancang kegiatan dakwah yang efektif, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Peran mahasiswa manajemen dakwah terlihat kuat dalam penyusunan agenda dan manajemen kegiatan KKN. Magister KPI menghadirkan perspektif lebih profesional terhadap dunia komunikasi, mulai dari penyusunan pesan, public speaking, hingga analisis media. Semua keahlian tersebut membantu memperkuat kualitas dokumentasi dan publikasi program KKN. Pada tingkat magister, pemikiran menjadi lebih matang dan analitis. Mahasiswa magister manajemen dakwah memberikan pandangan strategis yang memperkaya kegiatan KKN, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki tujuan jangka panjang.